Buku 1. Bab 2 Klan Prajurit Dragonblood Bagian 1. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Berlatih keras dan memperkuat tubuhnya, Linley melewati musim semi yang lembut dan hangat, musim panas yang terik, dan musim gugur yang dingin. Pohon poplar putih di sebelah lapangan latihan Wushan yang kosong akan selalu menyebarkan beberapa daun kering ke tanah setiap kali angin bertiup. Dedaunan perlahan berputar ke bawah, menutupi seluruh tempat latihan. Langit perlahan menjadi gelap. Saat ini, ada banyak sekali orang di tempat pelatihan. Hampir 300. Sesi latihan malam hari ini berakhir sekarang. Hilman tersenyum. Namun, sebelum berangkat, setiap orang harus terlebih dahulu memberi selamat kepada anak-anak berikutnya yang akan meninggalkan Wushan dan bergabung dengan tentara. Dengan berakhirnya musim gugur tibalah musim perang militer. Dengan seluruh benua terlibat dalam era peperangan, setiap anak muda memandang menjadi pejuang yang perkasa sebagai suatu tanda kehormatan. Tentu saja, ada juga orang yang ingin menjadi penyihir. Tapi menjadi penyihir adalah tugas yang sangat sulit. Mungkin hanya 1 dari 10.000 orang yang memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi seorang penyihir. Dengan kemungkinan yang begitu rendah, rata-rata orang bahkan tidak akan mempertimbangkannya. Menjadi seorang pejuang jauh lebih mudah. Saat menginjak usia 16 tahun, mereka setidaknya adalah prajurit peringkat pertama. Mereka dapat dengan mudah masuk tentara. Paman Hilman, terima kasih. 126 anak, semuanya berusia 17 tahun. Dengan hormat membungkuk kepada arah Hilman. Anak-anak muda ini biasanya tidak mengikuti pelatihan. Mereka semua telah menjadi dewasa dan memiliki pekerjaan masing-masing. Namun karena mereka semua telah dilatih oleh Hilman sejak mereka masih balita, mereka semua menganggap Hilman adalah tuan mereka yang baik hati. Sebelum bergabung dengan tentara, mereka semua datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Hilman. Menatap kelompok anak berusia 17 tahun yang energi dan bersemangat ini, Hilman dipenuhi dengan perasaan campur aduk yang tak terhitung banyaknya. Ini karena Hilman tahu bahwa semua anak-anak ini sangat ingin bergabung dengan tentara. Tetapi setelah 10 tahun bertugas di militer, berapa banyak dari mereka yang akan kembali hidup? Saya berharap setidaknya setengah dari 126 orang ini dapat kembali hidup-hidup. Hilman berdoa dalam hati. Hilman menatap anak-anak itu dan berkata dengan suara yang jelas, "Anak nakal, dengarkan. Kalian semua laki-laki dari kota Wushan. Orang-orang di kota Wushan harus menegakkan dada mereka dan menerima tantangan apapun, dan tidak menerima rasa takut. Apakah aku mengerti?" Semua pemuda berusia 17 tahun itu menegakkan dada mereka. Tubuh mereka tegak lurus. Mata mereka dipenuhi dengan semangat yang membara terhadap kehidupan militer. Mereka semua menjawab dengan serempak, "Dimengerti." Bagus. Hilman juga berdiri tegak. Tatapan dinginnya dipenuhi aura militer. "Besok kalian semua akan berangkat. Malam ini, persiapkan dengan baik. Saya tahu betapa kuatnya kalian semua. Kalian semua akan dapat dengan mudah masuk tentara. Saya, Hilman, akan menunggu di sini hingga kalian semua kembali dengan gemilang ke kota Wushan." Hilman berkata dengan suara cerah. Mata para pemuda itu bersinar terang. Pulang ke rumah dengan terhormat. Ini adalah impian setiap remaja. Sekarang, aku perintahkan kalian semua, segera pulang dan mulai persiapan kalian. Membubarkan, Hilman berkata dengan suara yang dingin dan galak. "Ya Pak." 126 pemuda memberi hormat dengan hormat, lalu berangkat. Mereka diikuti oleh tatapan penuh hormat dari hampir 200 pemuda yang tersisa. Besok, mereka akan memulai perjalanan baru. Saya punya waktu 2 tahun lagi. Ketika saya sudah dewasa, saya juga ingin bergabung dengan tentara. Saya benar-benar ingin menjalani kehidupan seorang prajurit yang mengasyikkan dan menggetarkan hati. Jika saya harus tinggal di sini seumur hidup saya, di kota Wushan, bahkan jika saya hidup selamanya, itu tidak ada gunanya. Iklan oleh Pub Future, mencari lebih banyak konten. Kami mungkin memiliki apa yang Anda inginkan. Mencari lebih banyak konten. Kami mungkin memiliki apa yang Anda inginkan. Umpan penemuan. Titik 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 titik. Sekelompok anak berusia 13 tahun mengobrol satu sama lain. Mereka semua mendambakan kehidupan yang menyenangkan.
kehidupan yang penuh semangat. Semuanya ingin mengumpulkan pahala dan membangun reputasi. Mereka ingin dipuja oleh para gadis dan harga diri dari kerabat mereka. Ini adalah impian mereka. Linley, ayahmu, Lord Hawk, mempunyai urusan yang sangat penting denganmu. Jangan pergi bermain dengan anak-anak lain. Pulanglah bersamaku. Hilman berjalan ke sisi Linley. Menatapnya. Hilman merasa sangat bangga. Linley sangat pintar. Di bawah bimbingan ayahnya, Hawk, sejak kecil, dia telah belajar banyak kata dan bisa membaca sebagian besar buku. Membaca adalah hal yang sangat mewah. Biasanya, hanya keturunan bangsawan yang bisa membaca. Klan Baruch adalah klan yang sangat tua dan memiliki banyak buku. Paman Hilman, saya sudah tahu. Ayahku sudah mengingatkanku 3 kali. Ayahku tidak pernah begitu ngotot dalam hal apapun. Saya tidak akan pergi dan bermain. Linley menyeringai, memperlihatkan giginya yang seputih mutiara. Sempurna, tetapi faktanya ada satu yang hilang. Linley sudah mulai menumbuhkan gigi permanen. Cukup, Anda kehilangan salah satu gigi depan Anda. Saat kamu tersenyum, kamu membiarkan angin masuk. Hilman tertawa. Pergi. Pulanglah. Titik 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 titik. Di halaman depan kuno Istana Baruch. Setelah keluarga selesai makan malam, Linley sedang bermain-main dengan adik laki-lakinya. Kakak, peluk, peluk. Little Wharton menatap Linley dengan tatapan cinta yang murni dan sederhana. Berjalan terhuyung-huyung, dia mengulurkan tangan kecilnya yang gemuk ke arah Linley, mencoba memeluknya. Linley berdiri tidak terlalu jauh. Diam-diam menunggu Wharton kecil menghubunginya. Wharton, kamu bisa melakukannya. Linley mendorongnya. Langkah kaki Little Wharton yang goyah membuat orang takut dia akan terjatuh di setiap langkahnya. Namun pada akhirnya, Wharton kecil berhasil bergegas ke pelukan kakaknya. Kulitnya yang halus, selembut air, berwarna agak merah muda. Mata bulatnya yang besar menatap kakak laki-lakinya. Dan dengan suara bayi, dia berkata, "Kakak, kakak." Melihat adik bayinya, hati Linley dipenuhi dengan kehangatan dan cinta yang tak terbatas. Tidak ada ibu, tidak ada kakek dan nenek. Meskipun ia memiliki ayah dan pengasuh keluarga yang merawatnya, Linley, yang telah dewasa sejak dini, sangat penyayang dan protektif terhadap adik laki-lakinya. Di mata Linley, sebagai kakak, tugasnya adalah menjaga adiknya. Wharton, apa yang kamu pelajari hari ini? Linley bertanya sambil tersenyum. Wharton mengerutkan kening, ekspresi yang sangat lucu. Setelah merenung, dia dengan bersemangat berkata, "Hari ini saya belajar tentang menggunakan kain perca." Kacak, wajah Linley menunjukkan senyuman yang tak terkendali. "Apa yang kamu hapus?" Menghitung dengan jari-jarinya, Wharton kecil berkata, "Pertama-tama saya menggunakan kain lap untuk menyeka lantai, lalu pispot, dan terakhir saya menyeka, menghapus, benar, saya menyeka piring." Dia tampak bersemangat di Linley. Menunggu pujian Linley ini. "Kamu menyeka pispot, lalu menyeka piringnya." Mata Linley sangat besar. Apakah aku salah melakukannya? Saya benar-benar membersihkannya." Di kepala kecil Wharton, matanya dipenuhi dengan tatapan tidak mengerti saat dia menatap kakak laki-lakinya. Iklan oleh Pub Future. "Tuan Muda Linley, ayahmu mencarimu." "Biarkan aku menggendong Tuan Muda Wharton." Seorang lelaki tua berhidung brandy berjalan mendekat. Orang tua berhidung brandy ini adalah pengurus rumah tangga klan Baruch, Hiri Sili. Di seluruh manor, selain pengurus rumah tangga, bahkan tidak ada seorang gadis pelayan. Linley tidak lagi punya waktu untuk mengobrol dengan Wharton. Dia segera menyerahkan Wharton kepada kakek Hiri, dan pergi menuju ruang tamu. "Saya bertanya-tanya mengapa ayah memanggil saya. Meskipun ia masih muda, Linley bisa merasakan bahwa kali ini, ayahnya memanggilnya untuk sesuatu yang penting." Memasuki ruang tamu. Di salah satu sudut ada jam meja yang lebih tinggi dari tinggi Linley. Jam meja ini dapat dianggap sebagai barang berkualitas tinggi. Umumnya hanya keluarga kaya atau bangsawan yang memiliki jam seperti itu. Pada saat ini, ayah Linley sedang duduk di samping perapian. Nyala api di perapian menyala, terus-menerus berderak dan meletus. Mengapa ayah mengganti pakaiannya? Melihat ayahnya, Linley dipenuhi dengan keheranan. Selama di rumah,
Ayahnya biasanya hanya mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Saat itu, saat makan malam, ayahnya mengenakan pakaian biasa. Tapi sekarang, dia telah beralih ke satu set pakaian yang sangat mulia dan indah. Seluruh tubuh Hawk memancarkan aura kuno dan mulia. Aura itu bukanlah aura yang bisa dibeli dengan uang. Itu adalah sesuatu yang dikembangkan oleh klan bangsawan kuno pada ahli warisnya. Sebuah klan yang telah bertahan selama 5.000 tahun. Bagaimana bisa dibandingkan dengan klan bangsawan biasa? Hawk berdiri, berbalik. Ketika dia melihat Lin Lei, matanya berbinar. Lin Lei, ikut aku. Ayo pergi ke aula leluhur. Paman Hiri, kamu tahu tentang masalah klanku. Jadi kamu bisa datang juga. Hawk tersenyum. Aula leluhur. Lin Lei tercengang. Anggota klan Baruch hanya tinggal di bagian depan istana. Daerah paling belakang. Hampir tidak ada orang yang pergi ke sana untuk membersihkan. Hanya balai leluhur di belakang yang pernah mereka kunjungi. Sebulan sekali. Untuk dibersihkan. Tetapi ini bukan waktunya untuk berkorban kepada nenek moyang kita. Mengapa kita pergi ke aula leluhur? Lin Lei memiliki perut yang penuh dengan pertanyaan. Keluar dari ruang tamu. Hawk, Lin Lei, dan Paman Hiri, yang masih memegang Wharton, mengikuti jalan batu biru menuju istana belakang. Musim gugur yang dalam. Malam itu sedingin air, angin dingin bertiup. Lin Lei tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tapi Lin Lei tidak mengeluarkan suara, karena dia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda hari ini. Mengikuti ayahnya, Lin Lei memasuki aula leluhur juga. Ketak, pintu aula leluhur ditutup. Saat lilin di aula menyala, seluruh aula segera menjadi sangat terang. Lin Lei langsung bisa melihat banyak tablet roh ditempatkan di bagian paling depan aula. Kumpulan tablet roh yang tebal dan padat itu menunjukkan banyak hal tentang usia klan Baruch. Hawk diam-diam berdiri di depan tablet roh, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lin Lei merasa sangat gugup. Di seluruh aula, selain suara bisikan lilin, tidak ada suara yang terdengar. Keheningan itu menakutkan, menimbulkan perasaan tertekan di hati. Tiba-tiba, Hawk berbalik dan memusatkan pandangannya pada Lin Lei. Dengan suara yang berat, dia berkata, Lin Lei, hari ini, ada banyak hal yang harus dilakukan. Tapi pertama-tama, izinkan saya menceritakan beberapa sejarah klan Baruch kami. Lin Lei bisa merasakan jantungnya berdebar kencang. Sejarah klan kita, apa itu? Dalam hatinya, Lin Lei sangat ingin tahu. Tapi dia tidak berani mengeluarkan suara. Ekspresi kebanggaan muncul di wajahnya. Hawk berkata dengan suara yang jelas. Lin Lei, klan Baruch kita telah ada selama 5.000 tahun. Bahkan dengan memindai seluruh kerajaan Fenlai, saya tidak percaya kita dapat menemukan klan kedua yang setua klan kita. Suara Hawk mengandung kebanggaan yang luar biasa. Kuno, ini adalah kata yang dianggap sangat penting oleh beberapa klan bangsawan. Lin Lei, pernahkah kamu mendengar tentang 4 pejuang agung yang legendaris di benua Yulan? Memalingkan kepalanya, Hawk menatap Lin Lei. Mata cerah. Lin Lei mengangguk. Aku tahu, menurut Paman Hilman, 4 pejuang tertinggi yang legendaris adalah prajurit Dragonblood, prajurit Violet Flame, prajurit bergaris harimau, dan prajurit abadi. Puas, Hawk mengangguk, sambil tersenyum. Dia berkata, benar, sekarang, aku akan memberitahumu sesuatu. 4 pejuang tertinggi sebenarnya mewakili 4 klan kuno. Dan klan Baruch kami adalah klan kuno yang berisi garis keturunan agung dari Dragonblood Warriors.